Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana cara menetapkan judul penelitian kuantitatif. Yang pertama dibutuhkan referensi judul penelitian. Referensi judul penelitian dapat diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian. Dengan itu, seseorang yang akan meneliti akan dapat memahami alur suatu penelitian dan dapat memahami model penelitian secara benar. Dari referensi jurnal penelitian tersebut, peneliti mulai memetakan permasalahan utama yang akan dituangkan di dalam penelitian, relevan atau tidaknya dengan judul penelitian, serta mengevaluasi apakah jurnal tersebut relevan dengan judul penelitian yang akan diajukan. Kemudian, alasan positif dari kemampuan membaca jurnal penelitian. Yang pertama, dalam jurnal penelitian sudah terdapat hal-hal teknis yang dibutuhkan dalam penyusunan suatu penelitian. Yang kedua, jurnal penelitian tersebut juga menjadi landasan dari penelitian yang akan dibuat. Kemudian, memahami permasalahan penelitian. Suatu penelitian dibuat berdasarkan adanya suatu permasalahan. Dari latar belakang permasalahan tersebut, peneliti menentukan variabel-variabel apa saja yang nantinya dapat mewakili permasalahan tersebut. Yang terakhir adalah menentukan judul penelitian. Dengan ini, kelompok kami menentukan judul Tingkat Kepedulian Sosial Remaja di Masa Pandemi COVID-19. Cara membuat latar belakang masalah penelitian kuantitatif. Latar belakang kuantitatif, alur pemikirannya adalah dari umum ke khusus atau bersifat deduktif. Langkah-langkah pembuatan latar belakang yaitu, yang pertama, tentukan tema, topik, dan judul penelitian. Yang kedua, buat kerangka pemikiran dengan menentukan ide pokok atau gagasan pokok untuk setiap paragrafnya. Letakkan gagasan pokok mengenai judul penelitian di paragraf paling akhir. Yang selanjutnya, cara membuat rumusan masalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dipengaruhi beberapa variabel yang akan menentukan hasil akhir. Penelitian kuantitatif lebih menekankan jumlah daripada mutu atau kualitas. Jadi, penelitian ini digunakan untuk memahami seberapa besar pengaruh antar variabel. Penelitian kuantitatif umumnya ditinjau berdasarkan survei. Langkah-langkah membuat rumusan masalah. Yang pertama, menentukan topik permasalahan. Yang kedua, menentukan hal-hal yang menjadi pertanyaan pada penelitian secara kritis. Lalu pastikan rumusan masalah yang dipilih memiliki nilai penelitian, manfaat, dan juga jelas. Selanjutnya adalah menghubungkan rumusan masalah dengan teori yang ada, dan juga menyusun kalimat rumusan masalah sesuai dengan topik permasalahan dan judul penelitian. Berikut ini contoh rumusan masalah yang digunakan oleh penelitian dari judul kelompok kami. Yang pertama, apakah remaja memiliki kepedulian sosial di tengah pandemi COVID-19? Yang kedua, sampai manakah tingkat kepedulian sosial remaja di masa pandemi COVID-19? Dan yang ketiga, sikap dan tindakan-tindakan apa yang remaja lakukan sebagai bentuk kepedulian sosial di masa pandemi COVID-19? Baik, bismillah. Setelah tadi terdapat penjelasan mengenai cara menetapkan judul penelitian kuantitatif, lalu penjelasan mengenai cara membuat latar belakang masalah, dan penjelasan mengenai cara membuat rumusan masalah penelitian kuantitatif. Sekarang adalah penjelasan mengenai cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan bantuan SPSS. Seperti yang terlihat di layar, ini merupakan data mentah hasil penelitian kami yang berjudul Tingkat Kepedulian Sosial Remaja di Masa Pandemi COVID-19. Dengan 6 butir yang berisi pertanyaan dan pernyataan, dan dengan 43 responden. Nah, di sini
Sebelum kami masuk ke dalam aplikasi SPSS, kami membuat kode-kodenya terlebih dahulu untuk setiap pilihan atau jawaban. Dan di sini pertanyaan yang pertama, nah ini yang pertanyaan atau pernyataan yang pertama ini, kami memberikan 5 pilihan, yaitu tidak pernah. Untuk tidak pernah ini kami memberikan kode 1, sangat jarang kami memberikan kode 2, jarang kami memberikan kode 3, lalu kemudian sering kami memberikan kode 4, dan sangat sering kami memberikan kode 5. Nah, ini kemudian untuk yang nomor 2 ini kami memberikan 4 pilihan. Dengan pilihan tidak penting kami beri kode 1, kemudian kurang penting kami beri kode 2, penting kami beri kode 3, dan sangat penting kami beri kode 4. Dan kemudian untuk nomor yang ketiga, kami memberikan 4 pilihan dengan ikut tidak mematuhi protokol kesehatan seperti orang tersebut. Kami beri kode 1, membiarkannya saja, kami beri kode 2, kemudian menegurnya secara kasar agar mematuhi protokol kesehatan, kami beri kode 3, lalu kemudian menegurnya secara halus agar mematuhi protokol kesehatan, kami beri kode 4. Nah, kemudian untuk yang nomor keempat, kami memberikan 3 pilihan, yaitu ya, kami beri kode 1, mungkin kami beri kode 2, tidak, kami beri kode tidak, kami beri kode 3. Nah, kemudian untuk yang nomor kelima, kami memberikan atau kami menyuguhkan 5 pilihan, yaitu tidak setuju kami beri kode 1, kurang setuju kami beri kode 2, netral kami beri kode 3, setuju kami beri kode 4, dan sangat setuju kami beri kode 5. Nah, kemudian yang keenam, nah untuk pertanyaan yang keenam ini adalah multiple choice. Mengapa multiple choice? Karena bunyi pertanyaannya adalah seperti ini. Tindakan apa yang Anda lakukan sebagai bentuk kepedulian sosial Anda terhadap sesama di masa pandemi COVID-19 ini? Nah, ini dengan pilihan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk peduli dan berbagi kepada mereka yang berdampak secara ekonomi dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua itu menggerakkan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, tidak berpergian keluar rumah jika tidak penting dan selalu mematuhi protokol kesehatan jika harus keluar rumah. Dan yang keempat itu tidak melakukan apa-apa. Nah, pertanyaan yang keenam ini adalah bersifat multiple choice, artinya orang dapat memilih lebih dari satu pilihan, karena mungkin saja orang bisa melakukannya lebih dari satu pilihan ya. Nah, di sini untuk pilihan tidak melakukan apa-apa ini kami beri kode 1, satu pilihan atau itu selain option D atau selain option tidak melakukan apa-apa kami beri kode 2, yang memilih 2 pilihan kami beri kode 3, dan yang memilih 3 pilihan kami beri kode 4. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini kita mengisinya adalah di variabel view terlebih dahulu. Nah, oke. Di sini kita akan mengisi di kolom name ya, kolom name ini. Nah, untuk pengisiannya kita isi dengan KP1, kemudian KP2, kemudian KP3, kemudian KP4, KP5, dan KP6. Ini kenapa sampai 6? Karena
hanya 6 ya pertanyaan atau pernyataan dalam penelitian kami. Nah, ini kemudian setelah itu kita isi juga nih yang sama dengan kata-kata yang sama di kolom label, yaitu KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, dan KP6. Kemudian ini untuk value-nya kita isi satu untuk label. Nah, ini kita lihat dulu untuk label tidak pernah. Nah, kemudian kita add, tambahkan, kemudian value 2 dengan label sangat jarang. Kemudian kita beri value 3 untuk jarang, label jarang. Kemudian kita tambahkan value 4 untuk label sering. Kemudian 5 untuk label sangat sering. Oke, ini kemudian kita klik OK. Oh, sebentar, ini kita add dulu. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kemudian kita isi yang kedua juga. Nah, ini kita beri 1 untuk label, kita lihat dulu. Tidak penting, tidak penting. Tidak penting. Kemudian 2 kurang penting. Nah, yang ketiga ini penting. 3 penting. Dan yang keempat ini adalah value 4 ada untuk label sangat penting. Kita add. Nah, ini kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, ini untuk yang KP3 kita isi lagi 1 untuk pilihan. Ini kita copy aja. Nah, ini kita copy. Ini kita pindahkan ke sini. Ini kita add. Ini kita hapus. Ini kita add. Ini add. Nah, ini kita change, kita ubah. Nah, kemudian ini kita tambah lagi 2, yaitu value-nya 2, kita beri label membiarkannya kami saja. Kemudian kita beri kode 3, value 3 untuk pilihan menegurnya secara kasar agar mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini dan yang value 4 untuk label menegurnya secara halus agar mematuhi protokol kesehatan. Coba apa halusnya. Kemudian kita add dan ini kita klik OK. Ini kemudian untuk nomor ketiga, ini kita pilih, kita kasih value 1 untuk jawaban ya. Untuk jawaban ya. Nah, ini kita beri value 2 untuk jawaban salah. Ini kita ubah aja. Oh ya benar. Kemudian kita masukkan lagi value-nya 2, labelnya yaitu mungkin. Kemudian 3 untuk label tidak.
kita klik add dan kita copy lagi. Kemudian ini yang KP5 kita beri value 1 untuk jawaban tidak setuju. Tidak setuju. Kemudian 2 untuk label kurang setuju. Kemudian 3 untuk label netral. Kemudian keempat setuju. Dan yang kelima ini value 5 untuk label sama. Kita klik add dan oke. Nah, setelah itu, nah di sini untuk yang keenam ini kita pilih ini. Nah ini kita masukkan value-nya 1 untuk label tidak melakukan apa-apa. Kemudian kita isi value 2 untuk 1. Kemudian value 3 untuk 2. Value 4 untuk label 3. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya adalah 1 ini untuk 1 pilihan, 2 ini untuk 2 pilihan, dan 3 ini untuk 3 pilihan. Oke, setelah itu kita klik oke. Nah, dan ini desimalnya kita kenalkan ya. Oke. Kita kenalkan. Nah, kita kenalkan, lalu selanjutnya kita pindah ke data view. Nah, di kolom KP1 ini kemudian selanjutnya kita masukkan data-data dari Excel ini ya. Nah, apa yang dimasukkan? Nah, ini kita masukkan, kita copy aja kode-kode yang sudah tersedia ya, yang sudah tersedia nih, kita copy. Nah, kita copy aja. Nah, kita copy. Kemudian kita pindah ke sini, kita klik kanan, kemudian kita klik paste. Kita klik kanan, kemudian kita klik paste. Setelah itu, nah ini kita klik lagi, kita ambil lagi ke Excel, kemudian ini kita pilih, nah ini kemudian kita copy kodenya dan kita paste di sini. Oke. Nah, oke, setelah itu setelah sudah kemudian kita copy kembali data dari Excel-nya, kodenya. Nah ini kita copy aja.
Nah, setelah itu ini kita copy ya, kita klik kanan, copy. Ini kemudian kita pindahkan ke sini, kita pindahkan ke sini, kita pindahkan ke SPSS yang KP2 ya. Ini sesuai kalau misalnya nomor 2 dan selanjutnya ya. Oke, ini udah kita masukkan lagi KP3 dan ini kita ambilnya data dari nomor 3 ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste sini, paste, dan ini kita isi 4 tadi karena ketinggalan. Nah, kemudian ini kita isi lagi. Nah, ini kita isi KP4 dengan data nomor 4 ya. Sebentar. Nah, oke. Setelah itu kita copy, kita pindah ke SPSS, dan kita klik paste. Oke. Nah, setelah itu kita copy lagi yang nomor 5 untuk KP5. Ini bisa dulu, kemudian kita keluarkan. Nah, ini kita copy. Nah, dan kita klik paste. Di kanan, kemudian paste. Kemudian kita yang terakhir, kita masukkan data yang nomor 6 untuk KP6. Oke. Sebentar. Ini kita blok yang nomor 6. Lalu kita klik copy dan kemudian kita paste. Nah, sudah seperti ini. Nah, sudah seperti ini, kita akan beralih ke analyze ya. Kita klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistic, kemudian kita pilih frekuensi. Ya, kita klik, dan ini tabel ini semua kita pindahkan ke variabel ya. Kita pindahkan semua ke variabel, kemudian kita klik statistik. Nah, ini di central tendency ini kita klik mean, median, mode, dan sum. Kemudian di sini kita klik standar deviation, varian, range, minimum, maksimum, dan ini ya. Continue. Setelah itu kita klik charts. Nah, ini terdapat beberapa pilihan, ada known, ada bar chart, p-charts, dan histogram. Nah, di sini saya akan memilih p-charts. Nah, ini kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, kita tunggu saja. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya. Nah, ini
Saya akan bacakan. Ini ada dari KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KP6. Dan ini adalah P-chart-nya. P-chart yang KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, dan KP6. Nah, ini saya bacakan. Nah, ini untuk yang KP1 ini, yang pilihan jarang ini dipilih oleh frekuensinya ini 29, sering frekuensinya 14, totalnya adalah 43. Nah, untuk KP2 ini pilihan penting ini frekuensinya 15, sangat penting 28. Totalnya adalah 43. Kemudian yang KP3 pilihan membiarkannya saja, frekuensinya 16, menegurnya secara kasar agar mematuhi protokol kesehatan itu 2, menegurnya secara halus agar mematuhi protokol kesehatan itu ada 25, totalnya 43. Kemudian yang KP4 pilihan ya dipilih oleh frekuensinya adalah 16, mungkin 10 dan tidak adalah 17, totalnya adalah 43. Kemudian untuk KP5 yang memilih netral ada 2, frekuensinya 2, setuju 8, sangat setuju 33, dan totalnya adalah 43. Dan KP6 ini yang memilih tidak melakukan apa-apa itu frekuensinya 1, atau yang memilihnya 1, yang memilih satu jawaban selain jawaban tidak melakukan apa-apa itu ada 27, kemudian yang memilih 2 pilihan ada 11, atau frekuensinya 11, dan yang memilih 3 pilihan ada 4, frekuensi 4 atau yang memilih adalah 4 responden. Nah, seperti itu. Nah, itulah cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan bantuan SPSS. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dan kelebihannya pada kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.